Saya Salma Aisyah, NIM 19 22 000129, Fakultas Ilmu Komunikasi, UMSIDA terakreditasi A. Di sini saya akan membahas teori dialektika rasional di bab 4.4. Saya menggunakan dua pemuka teori dialektika rasional, Leslie Baxter dan Barbara Montgomery. Baxter menyatakan bahwa teori dialektika rasional adalah hidup berhubungan dicirikan oleh ketegangan yang sedang berlangsung antara impuls yang bertentangan. Posisi dialektis percaya hal yang akurat dan menggambarkan dengan cara bahwa hidup adalah orang-orang. Mereka adalah figur utama di dalam perkumpulan sarjana komunikasi. Baxter telah melihat tidak terdapat hukum yang dapat memprediksi ketertarikan interpersonal, begitu juga tidak dapat koefisien dari perselisihan yang dapat menjelaskan konflik antara manusia tersebut. Baxter dan juga Montgomery menganalisa ketegangan yang melekat di dalam suatu hubungan romantika dan mulai menganalisa kontradiksi atau pertentangan yang dihadapi oleh pasangan. Baxter dan Montgomery telah mengatakan bahwa hubungan romantika sebuah hubungan juga dapat terjadi di antara teman dekat, keluarga, atau anggota masyarakat lainnya. Di dalam disiplin komunikasi, mereka berdua ini memutuskan bahwa kehidupan sosial adalah dialog terbuka antara banyak suara dan esensinya adalah perbedaan simultan sebelum perleburan dengan orang lain. Baxter dan Montgomery membentuk gagasan visi dialektis, visi perilaku manusia dengan membedakan dua pendekatan umum, yaitu pendekatan monologis dan pendekatan dualistik. Pendekatan monologis menggambarkan kontradiksi kurang lebih sebagai hubungan antara dua bagian yang kontradiksi saling eksklusif dalam pemikiran monologis, dan saat kita bergerak ke satu arah yang ekstrim lalu Anda mundur dari yang lain. Pendekatan dualistis melihat dua bagian dari kontradiksi sebagai dua entitas yang terpisah dan tidak terlalu terkait satu dengan lainnya. Baxter dan Montgomery mengamati pemikiran dialektika tidak diarahkan untuk pencarian antara perantara kurang logis dan praktik-praktik yang berlangsung lebih inkonsisten pada saat ini. Pemikiran dialektis bertujuan dalam hidup rasional mereka masing-masing. Pengertian dialektika rasional, yaitu teori ini merupakan sebuah teori komunikasi yang menyatakan bahwa suatu hubungan diciri-cirikan dengan ketegangannya atau konflik antara individu masing-masing. Lalu, konflik tersebut akan terjadi ketika seseorang mencoba memaksakan keinginan yang satu terhadap keinginan yang lainnya. Dari pemikiran Baxter dan Montgomery juga membentuk suatu pemikiran visi dialektis dengan menjelaskan visi ini terhadap perilaku manusia. Membandingkan dua pendekatan yang bisa juga digunakan dengan dua cara, yaitu pendekatan monologis dan pendekatan dialektik. Pendekatan monologis menggambarkan suatu kontradiksi sebagai hubungan yang hanya dan atau. Pendekatan dualistis dengan melihat dua bagian dari sebuah kontradiksi sebagai dua bagian yang terpisah dan tidak berhubungan satu dengan yang lainnya. Asumsi-asumsi teori dialektika rasional yaitu ada 4. Hubungan tidak linear, kehidupan hubungan ditandai dengan perubahan, kontradiksi, fakta dasar kehidupan rasional, dan komunikasi adalah pusat untuk mengorganisasi dan negosiasi kontradiksi rasional. Gagasan bahwa hubungan tidak berkembang secara linear, sebaliknya, hubungan terdiri atas sosialisasi antara keinginan dan bertentangan. Baxter dan Montgomery menyatakan bahwa kita harus memikirkan kembali bahasa dan metafora kita tentang suatu hubungan.
Frasa pengembangan rasional berarti beberapa gerakan linear atau kemajuan ke depan, tetapi dalam kenyataan hubungan tidak selalu bergerak dalam satu arah. Elemen dialektika membangun ketegangan. Elemen-elemen yang sangat mendasar dalam perspektif dialektis ada 4, yaitu 1. Totalitas, 2. Kontradiksi, 3. Pergerakan, dan yang keempat adalah praksis. Totalitas adalah ketika ada seseorang di dalam suatu hubungan lalu orang itu saling bergantungan. Contohnya, ketika Jeff mendapatkan kenaikan jabatan di kantornya, ia diharuskan berpergian. Lalu Eleanor harus menghadapi saat-saat Jeff tidak ada di sampingnya. Ia akan berkompensasi dengan mencari teman lebih banyak lagi di luar hubungan mereka. Hal ini akan mempengaruhi Jeff ketika ia ada di dalam rumah. Jeff harus bertemu dengan teman-teman yang baru dan harus membagi waktu Eleanor dengan mereka. Kontradiksi, oposisi dua elemen yang bertentangan dengan kontradiksi lain yang merupakan ciri-ciri utama dari pendekatan dialektika. Contohnya yaitu ketika Eleanor ingin menyatakan bahwa Jeff mencintainya tetapi ia ingin menahan informasi itu untuk melindungi dirinya pada saat itu. Ia sedang mengalami kontradiksi. Pergerakan merujuk pada sifat berproses dari hubungan dan perubahan yang terjadi ketika pada suatu hubungan dengan seiring berjalannya waktu. Contohnya yaitu ketika perbandingan antara seseorang sedang berada di mana ia bertemu dengan pasangannya dan dengan hubungan mereka saat ini. Praksis, manusia adalah pembuat keputusan, yang artinya seseorang harus menerima segala konsekuensi terhadap pilihan yang telah ia pilih sendiri. Misalnya saja, orang tersebut memilih untuk berhubungan dengan seseorang, maka ia harus bergaul dengan teman, sekeluarga, dan kerabat terdekat lainnya. Dialektika relasi dasar ada 4, yaitu otonomi dan keterkaitan, keterbukaan dan perlindungan, hal baru, dan hal prediksi. Yang terakhir adalah dialektika konstekstual. Otonomi dan keterkaitan. Hal ini merujuk kepada keinginan-keinginan kita yang selalu menjuluk menjadi tidak selalu bergantungan kepada orang-orang yang terpenting bagi kita atau terdekat bagi kita. Dapat juga untuk menemukan keintiman dengan orang yang terdekat kita. Misalnya saja, nama julukan seseorang menunjukkan kedekatan sebuah hubungan seseorang dengan orang lain. Dengan adanya hal-hal sederhana seperti ini, kita akan melihat adanya kedekatan seseorang tersebut. Hal yang baru dan hal yang dapat diprediksi. Ketegangan suatu hubungan yang penting menunjukkan keinginan-keinginan masing-masing dari kita, saling mempunyai konflik untuk memiliki stabilitas dan suatu perubahan. Kebaruan dan prediksibilitas. Dialektika di antara kebaruan dan prediksibilitas ini suatu ketegangan relasional penting yang menunjukkan keinginan konflik kita untuk memiliki stabilitas dan perubahan yang mengacu pada konflik antara kenyamanan stabilitas dan kegembiraan perubahan. Contohnya seperti perilaku perencanaan Jeff dan Eleanor menggambarkan interaksi ini. Ketika mereka membuat rencana bersama-sama, mereka mencapai setidaknya 2 hal dengan mengacu pada prediksi tentang diri mereka sendiri dan hubungan mereka. Dialektika kontekstual. Dialektika kontekstual ini terbentuk dari ketegangan di antara definisi publik dari hubungan terkondisi persahabatan, misalnya, dan interaksi pribadi dalam persahabatan tertentu. Rawlins membahas 2 dialektika kontekstual di antara publik dan pribadi, serta antara yang nyata dan yang ideal, meskipun mungkin sedikit kurang penting bagi kita dibandingkan dialektika interaksional. Keduanya tidak mempengaruhi komunikasi interpersonal dalam hubungan.
Selanjutnya ada dialektika interaksional. Ketegangan yang dihasilkan dari dan dibangun oleh komunikasi di mana bahwa berada dalam hubungan itu sendiri. Dan Rawlings menyatakan bahwa hasil dialektika dalam persahabatan bertindak sebagai dengan apa yang disebutkan agensi ganda. Dialektika dibagi menjadi 3. Yang pertama tadi ada dialektika interaksional, dialektika publik dan pribadi, dialektika nyata dan ideal. Selanjutnya ada melampaui dialektika dasar. Dialektika ini muncul dalam ketegangan antara menilai perilaku seorang teman dan hanya menerima mereka. Dalam mempelajari persahabatan di tempat kerja, Ted Zorn menemukan 3 dialektika utama. Tetapi ia juga menemukan beberapa ketegangan tambahan yang spesifik untuk konteks tempat kerja. Tanggapan untuk dialektika terbagi menjadi beberapa strategi. Yang pertama ada alternative skill, yang mengacu pada perubahan dari waktu ke waktu. Yang kedua ada segmentasi, mengacu pada perubahan karena konteks. Yang ketiga ada seleksi, mengacu pada prioritas pertentangan. Yang keempat ada integrasi, mengacu pada sintesis pertentangan, yang terdiri dari 3 substrategi. Yang pertama yaitu menetralisasi, mendiskualifikasi atau menahan diri dari prioritas. Yang kelima ada penetralan, mengacu pada pengorbanan di antara pertentangan. Ada pendiskualifikasian, mengacu dan tidak menyertakan isu-isu tertentu dari pola umum. Dan yang terakhir ada pembingkaian ulang, mengacu pada perubahan pertentangan. Di sini ada integrasi, kritik, dan penutupan. Berpikir dialektis mengarahkan orang untuk mengamati interaksi dalam hubungan antara masing-masing anggota ataupun di luar hubungan, seperti anggotanya dengan sistem sosial yang lebih besar tertanam dalam diri mereka. Pendekatan ini membantu kita fokus pada isu kekuasaan dan keragaman multikultural. Di sini ada integrasi, terbagi menjadi 3, tradisi komunikasi, konteks komunikasi, pendekatan untuk mengetahui. Yang pertama ada tradisi komunikasi yang terbagi menjadi retoris, semiotika, fenomenologis, hibernetika, sosiopsikologis, sosiokultural, dan kritis. Konteks komunikasi juga terdiri dari intrapersonal, interpersonal, kelompok kecil, organisasi, publik atau retoris, massa atau media, dan ada kultural. Pendekatan untuk mengetahui. Yang pertama ada positifik atau empiris, yang kedua ada interpretif atau hermeneutika, dan yang terakhir ada kritis. Kritik yaitu kriteria evaluasi yang terdiri dari ruang lingkup, konsistensi logis, parsimoni, utilitas, kemampuan uji, heurism, dan uji waktu. Di sini ada parsimoni. Dalam beberapa hal, konsepsi asli RDT mungkin terlalu singkat dengan hanya memiliki 3 dialektika dasar. Misalnya, banyak penelitian yang kita sebutkan telah menghasilkan dialektika tambahan. Namun, berkembangnya daftar ketegangan dialektika yang telah kita sebutkan menimbulkan kekhawatiran berlawanan tentang seberapa baik kriteria parsimoni teori. Utilitas. Daya tarik positif dari teori ini adalah bahwa teori tampaknya menjelaskan pengalaman tarik ulur seseorang dalam hubungan yang jauh lebih baik daripada beberapa hal lain, lebih linear, teori kehidupan relasional. Kebanyakan orang mengalami hubungan mereka dalam pola pasang surut dan aliran. Di sini ada heurism. Kriteria yang paling penting untuk teori seperti RDT adalah heurism karena tujuan teori adalah menjelaskan pada proses pembuatan makna yang kompleks dan tidak ditentukan. Menggunakan RDT secara berkelanjutan sebagai kerangka teori di begitu banyak konteks interpersonal yang berbeda membuktikan kinerjanya dengan baik sebagai teori heuristik. Terima kasih.